Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna ya bani as-samawati yatazalu di mulika bil basmati wal malakuti wa datang lisan bil wafati sementara subuh ila dzikrillah. Para jamaah, alhamdulillah di malam kesempatan ini kita sudah dipertemukan Allah lagi, yang mana dengan keluh kesah kita merasakan kesusahan dan malas untuk mendatangkan kajian ke MTK dan lain. Kita sudah merasa salah satu orang yang dipilih oleh Allah bisa mengalahkan dalam hawa nafsu. Semoga dengan kedatangan para jamaah lebih istiqomah secara syariat dan istiqomah secara perintah Allah dan Rasulnya. Selalu kita sadar siang maupun malam, atau selalu membawa dzikir Rasulullah SAW. Insyaallah pada malam ini kita akan menjelaskan pertemuan dengan Allah. Di alam ma'rifat. Bila mana orang bertanya, apakah Allah itu kelihatan oleh sifat syariatullah atau basariyah? Allah bisa kelihatan oleh mata dohir atau enggak? Yuk kita bongkar dulu doa ayat surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahu adzim. Memang ini ayat sering kami baca dan sering juga kami uraikan tentang pertemuan dan orang yang ingin bertemu sama Allah. Nah, ketika manusia yang selalu ingin bertemu dengan Allah, dengan Sang Maha Kaya, bertemu dengan Allah yang segala-galanya, apakah kita harus memahami daripada ayat ini? Kalau ayat ini pasti menceritakan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kita artikan dulu ayat ini secara syariat. Artikan dulu secara syariat supaya kita gagal paham, supaya kita jangan terlalu capek untuk memikirkannya. Karena masih dalam keadaan bulan Rajab. Kalau secara syariat ini ayat jarang yang membuka secara syariat, jarang. Padahal ini ayat di dalam syariat pasti gak bakalan tidak ada di dalam hakikat Al-Quranul Karim. Paman kana yarzu
liqa rabbi, siapapun yang ingin kembali kepada Allah, yarju di sini berarti kembali, tapi liqa yaku pertemuan. Fal ya'mal, kerjakanlah amalan sholih. Pasti orang berpikir di dalam tafsir apapun mengatakan fal ya'mal amalan sholihah wa la yusyriku bi ibadati rabbi ahada ini. Orang berkata pasti syiriknya secara syirik syariat. Kenapa syirik syariat? Karena orang selalu melihatnya daripada fisik. Tapi sebenarnya ini dalam tubuh kita ada dua, ada rohani dan jasmani. Nah, orang mengatakan dalam hadis atau ayat Quran dijelaskan secara syariat, orang yang bertemu dengan Allah itu pastinya sholat seperti biasa, yang selalu datangnya lewat Kangjeng Rasul yang dikatakan Isra Mi'raj itu. Tapi tidak ada pertemuan dengan sang wujud, enggak ada. Pasti pertemuan dengan nama. Ketika bertemu dengan nama banyak. Jadi kembalikanlah Tuhannya banyak. Secara jasmani ya pasti mulut mengatakan kemana kamu sholat itu karena Allah. Tapi tak merasa orang itu pertemuan rohaniahnya kemana? Pasti kepada selain Allah. Nah, kalau secara syariat kan nah ini wala yusyriku bi ibadati rabbi abada. Kita untuk menuju kepada Allah, apakah Allah itu bisa kalau secara melihat secara mata basyariah bukan basyirah? Kalau basyirah kan sering dijelaskan. Mata batin, lewat mana mata batin? Itulah yang dikatakan mata hati. Kata di dalam ayat ini jangan sampai kita ada selain Allah, gitu aja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan ada di dalam hati kita selain Allah. Jangan ada. Kenapa makanya jangan ada? Kita coba hilangkanlah selama ini kewujudannya di alam dunia ini, yang selama ini kita lihat secara syariat. Coba hilangkan. Jangankan menghilangkan diri kita aja semuanya. Hilangkan aja semuanya. Siapapun yang telah berusaha, pastilah ini jawabannya bukan hanya di syariat. Apakah di syariat itu bisa melihat Allah? Bisa. Jawabannya kami bisa. Tapi orangnya orang yang dikehendaki. Yang dikehendak bagaimana? Yang orang ingin untuk mendengarkan atau memahami, atau langsung kita membayangi daripada tafakurnya. Ujung-ujungnya dia menghilangkan. Nah, maka ayat di bawah fa aina lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fa aina ma tuwalli fas sama wajhullah. Di masrika maghrib, bumi ke-1 sampai ke-7, langit ke-1 sampai ke-7, pas sama wajhullah, di situ wajah Allah. Nah ini ngaji tinggi ini, karena tadi orang yang sering dijelaskan Allah itu bisa dilihat oleh mata basyiro, lewat rasa. Tapi kalau orang yang sudah bermakrifat di sana akan melihat
akan melihat. Cuman orang tertentu nih sih, banyak orang mengatakan wah Tuhan bisa melihat Tuhan. Nah di sini orangnya pasti banyak yang aneh-aneh. Khusus orang yang sudah ma'rifat, kalau sudah zikirnya, sudah sadarnya tingkat tinggi. La ilaha illa ana. Udah la ilaha illa ana. Tingkat tinggi. Bila mana kalau sudah muncul dengan sifat tingkat tinggi di situ. Sudah tidak ada kata marifat pun juga. Cuman bila mana orang yang sudah fana, tidak ada selain daripada kecuali hanya data Allah. Karena yang bisa melihat itu adalah Allah. Yang bisa melihat secara fisik atau secara basar yaitu Allah. Manusia nggak bisa. Kenapa manusia nggak bisa? Kalau secara syariatnya manusia itu makhluk. Namanya juga makhluk, pasti tak bisa melihat. Nah ini sekarang kita coba kita edukasikanlah di dalam batin kita. Nyatanya kita tidak ada bisa melihat. Terus kita bisa melihat. Kemanapun kita pergi, di masyriq ke maghrib kita melihat. Allah sendiri telah melihatnya. Zatnya sendiri. Nah kita coba panain aja, hilangkan nama takman arafa nafsahu fakod arafa robah, waman arafa robah fakod fana. Siapapun yang telah mengetahui kepada hawa nafsnya akan mengenal kepada Allah. Siapapun yang melihat atau mengenal kepada Allah nggak ada. Hancur, rontok. Nah dengan kerontokannya ini sudah tidak ada yang bisa melihat Pak Ain nama tuwali. Ketika kita melihat ke sana kemari, lihat jamaah, coba batin kita, hilangkan semuanya. Hilangkan. Karena kita asalnya pun tidak ada, sekarang ditidakadakan, tapi merasakan ini kedekatannya itu di dalam thariqah. Coba kalau kita sudah fana, maka muncullah al-halat. Syekh Siti Jenar. Ngan disyaratkan orang yang dikehendaki, orang yang sudah tidak melihat, jangankan melihat orang lain, dirinya pun juga sudah tidak dilihat, sudah tidak ada. Tapi ada itulah kata muncul mata basyariah, cuman dikehendaki. Orang syariat manusia tak bisa melihat Allah, nggak bisa. Mata loba jelema anu menantang, apakah Allah bisa kelihatan? Gitu kan? Ditilaina dari mana? Kelasnya dari mana? Kalau kelas syariat masih dalam ibadahnya enggak bisa. Enggak bisa. Karena mahjubun fi malhi, mahjubun fi duriyatihi.
Selalu ruhaniyahnya terhijab. Jangankan menemui Allah, cahaya Allah ingin tembus kepada kajian-kajian babakan tauhid pun masih berani menyesatkan yang siratal mustaqim. Nah, maka di sini disebutkan yang dipilih. Apakah manusia mata basiro? Ini kan mata dohir disebut, nah mata basar. Apakah mata basar ini bisa melihat? Bisa. Cuman sudah tidak merasa melihat. Nah, berarti nu bisa melihat ini adalah Gusti Allah sendiri. Ini kajian tinggi nih. Jadi lamun orang ngobrol jeung siapapun ngobrol, tong ujung-ujung bisa ngajawab sebenarnya. Tapi kuda kurang paham, kieu contohna. Bila mana bertanya ke kana urang. Ini orang ngobrol kadang-kadang di satu tempat dengan siapapun ngobrol. Apakah Allah bisa kelihatan mata dohir? Ningali nanti mana? Tina syariat tidak. Tina tarekat tidak. Tina ma'rifat pun tidak. Kenapa tidak ma'rifat pun tidak? Karena di situ masih bertengkar yang yang berma'rifat masih di dalam tubuh kita. Masih kita yang bermakrifat, masih kita yang berhakikat. Tidak bisa melihat, tidak. Panasaran ayah, nu panasaran. Lewat basyariah, lewat basyiroh memang di dalam rasa. Sang hidup cuma tidak bisa melihat dengan coba merasakan dengan kedatangan sang hidup. Muqarabah ngaranna. Tapi kalau sudah bermakrifat, dipahamkan tentang ilmu makrifat, terus mengenal daripada dzikir daripada la ilaha illa ana, terus belajar menghilangkan dirinya di dalam diri, menghilangkan di sekitar kita, menghilangkan di hadapan kita, makhluknya dihilangkan. Berarti kitanya harus ke akhirat dulu. Kitanya harus meninggalkan dunia dulu. Namun masih kena aya dunia, di dunia nggak bisa. Kudu meninggalkan dulu dunia. Contoh di dalam syariat, di dalam hadis begini. Urang teh kudu maot heula terus geus maot dipanggil ku Allah. Ka mana? Dipanggil ku Allah ka surga. Dicicikeun di surga terus bertemu jeung Gusti. Melihat Allah apakah dengan mata ini atau mata ruhania? Bisa mata basyiroh, bisa mata basyariah. Berarti kudu maut heula. Silahkan maut dulu apakah Anda ketemu atau enggak. Jika manusia belum bisa di alam dunia karena kita masih dalam keadaan belum siap, belum meninggalkan dunia, maka tidak akan ketemu. Tidak akan bisa melihat. Nah, sekarang ambillah kita berhubung badan kita masih ada, secara di duniawi berarti keluar kita ke akhirat.
Akhiratnya mah akhirkan dunia ini. Rontokkanlah dunia ini. Kuburlah dunia ini. Kuburlah badan ini. Ketemulah jeung Munkar Nakir. Sesudah ketemu jeung Munkar Nakir, ketemulah dengan malaikat Malik. Ketemulah dengan malaikat Ridwan. Penjaga-penjaga pintu surga, penjaga-penjaga pintu neraka akan ditemui tuh masuk surga. Silakan ketemu jeung Allah. Bila mana orang yang sekarang di dunia ini sudah tidak ada, dunianya sudah ditinggalkan, tak merasa aku di dunia, tak merasa aku punya dunia, apalagi tak merasa aku ini bisa sesuatu, apalagi. Berarti orang itu sudah dikubur, sudah bangun dari kubur. Sesudah bangun dari kubur dengan kesadaran, terus mengenal daripada dikirnya. Itu adalah dikirnya adalah dikir la ilaha illa ana. Dengan kesadaran, terus ketemulah dengan sang Rasul. Kalau ketemu dengan sang Rasul, dapatlah di situ syafaat. Sesudah dapat syafaat pertolongan hanya Allah. Rasul hanya perintah Allah. Silahkan berjalan menuju surga. Dalam seketika, pamangkana yarju liqa rabbih. Bila mana siapapun ingin bertemu dengan Allah, silahkan hilangkan dunia. Tidak melihat Agus, tidak melihat hati. Jangankan lihat yang ada di dirinya pun sudah tidak dilihat. Bahwa diri aku ini tidak ada. Sudah. Nah, maka kalau sudah tidak ada, ini sudah kita diakhiratkan. Diakhirkan, yang ada hanya siapa? Adalah yang Maha Tunggal. Manakah inilah lahu ma fis samawati wa ma fil ar ini? Huwal awalu wa ad-dhahir wal batin. Du di awal jeung di akhir, anu di luar jeung nu di jero. Mencakup semuanya. Allah selalu meliputi. Maka kita melihat, selalu sering dicontohkan, ini kata yang dinamakan air tis. Berarti setiap minum air yang bermerek ini adalah air tis. Contoh. Kalau bahasa umum inilah air tawar. Kata air tawar ini apakah ada di atas, apakah ada di bawah, apakah ada di pinggir? Ini yang dikatakan air tawar yang muncul karena kita mengatakan air tawar ini pastinya di dalam rasa. Tapi rasa air tawar ini, apakah pernah air tawar ini ada di tengah doang? Padahal ini semuanya ada, di atas pun air tawar, di bawah pun air tawar, di pinggir pun air tawar, di tengah pun air tawar. Jadi cuma rasa air tawar ini tidak mempunyai Kalau cerita, nah hakikat siapa yang tidak mempunyai tempat? Matak ahli pikir, ahli logika teka harti Allah aya di luhur. Pasti mengatakan kalau secara ahli syariat Allah ada di atas. Kalau Allah terus-terus Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, saya bukan mengalahkan daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah di luhur aras, bukan. Memang kalau cerita ahli syariat mah itu dalam Al-Qur'an Allah itu di luhur aras. Aras di si Allah itu yang mana sih?
Nah, orang yang banyak mengatakan Allah itu tetap ada di atas. Kalau bercerita tentang untuk iman bukan seperti ini. Ini mah untuk mengikuti seperti aturan-aturan biasa buat jasmani. Ini iman. Sakumak keras kepan aroh ayat Al-Quran. Bodoh tapi sok pinter. Cuma sebatas ngajina di dalam syariat doang. Cuma monyet ngagulung-gulung kalapa. Kadang-kadang posisinya orang digulung terus dibawa Al-Quranul Karim. Dibaca gitu, ari teu dibuka mah eusina keukeuh we masih muncul di dalam hati kesombongan. Sok contohna cek bila mana masih dalam hati masih ada kesombongan. Ketika orang ngalaksanakeun ngaji maca Yasin urang geus hafal nyentuh takana hati. Rasa urang geus katal. Muncul iblis itu. Nah, mata disebutna tidak bisa dilihat ke orang syariat, ke orang torekat, ke orang bermakrifat. Tidak. Yang bisa itu bagaimana atuh? Nah, Allah itu tidak bisa dilihat orang yang bersyariat, orang yang bertorekat, orang yang berhakikat, orang berempat itu tidak. Cuma yang dikehendak. Jadi bingung atau ini gelarnya apa? Bila mana orang yang sudah bermakrifat memahami daripada kemarifatannya, terus belajar atau menghilangkan dirinya dari dunia. Karena yang bisa melihat itu adalah Gusti. Cuman bagi kita untuk apa atuh? Untuk memahami dengan kewujudan Gusti. Karena selama iya masih keneh ngaji dan bayangan, masih keneh Tuhan kita nama. Lamun masih keneh nama ayeuna urang polisi oge bisa melesaikan masalah mata kurang sok minjem nyawa polisi. Urang dua keluarga polisi pada KTP doang. Ini atau orang yang apa? Orangnya sudah makomnya ihsan. Susah. Tak yakin bila mana pasti ditemuin dulu. Orang itu ditemui dengan penjaga malaikat, penjaga pintu neraka ditemuin, penjaga pintu surga sudah ditemuin, dengan sahabat sudah ditemuin, dengan anak Rasul sudah ditemuin semuanya. Karena yang mengetahui tentang ayana penjaga malaikat Ridwan, jaganya malaikat Ridwan, ayana penjaganya ayana malaikat, tiada lain hanya Allah. Sok ayana orang secara syariat. Urang geus pernah ketemu canjeng malaikat Ridwan. Tanya. Pintu surga. Urang geus pernah ketemu can ayeuna urang jeung malaikat Malik. Jangankan malaikat, urang geus pernah kan jeung Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad can.
Jangankan Kangjeng Rasul, geus kantos penak jeung sahabat Rasul can. Can kan? Nah ini bingung. Kalau secara syariat sudah tak mampu, urang geus teu mampu, teu pernah ku sabab Kangjeng terus teu aya, ayeuna terus sahabat geus teu araraya, berarti kudu ditemui anu sabenerna. Apalagi anu tadi para malaikat Ridwan, malaikat Malik, anu berpikirna secara masih kene halu, bayangan gak bakalan ketemu. Tapi coba naik. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimi salat li dzikr. Naik. Naik ka mana ieu teh? Ini mah bahasa kata syariat. Tingkatkan ayeuna kajian-kajian sampai ka ayeuna ihsan. Islam sudah, iman mulai digencar, sekarang ihsan. Seringkah ngadege kajian ihsan? Jarang. Termasuk yang ngomong pun